Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 229104457. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan kegiatan design thinking fase empati sampai fase idiot, di mana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah design thinking. Pada yang pertama terdapat pedoman wawancara. Dalam pedoman wawancara ini terdapat perkenalan dan gambaran proyek. Seperti, halo Ade, saya Anissa ingin mewawancarai terkait kesulitan yang Ade hadapi ketika proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada pertanyaan ringan, halo Ade, bagaimana kabarnya? Ade tinggal di mana? Lalu ada pertanyaan kunci, pelajaran apa yang Ade sukai? Mengapa Ade menyukai pelajaran tersebut? Yang ketiga, ada tidak pelajaran yang tidak Ade sukai, pelajaran apa? Lalu mengapa Ade tidak menyukai pelajaran tersebut? Lalu dari pembelajaran yang Ade sukai dan tidak sukai, kalau ulangan bisa menjawab seluruh soalnya tidak. Lalu, bagus atau tidak hasilnya? Yang ketujuh, guru favorit Ade siapa? Dan yang terakhir, mengapa Ade menjadikan guru tersebut sebagai guru favorit? Lalu yang terakhir ada penutup dan ucapan terima kasih, yaitu terima kasih banyak Ade, semangat terus mengikuti pembelajarannya. Yang kedua, terdapat refleksi hasil wawancara. Nah, untuk jumlah peserta didik itu 5 orang. Untuk kelas 2, apa pikiran yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Yaitu, apakah peserta didik mampu memahami pertanyaan yang saya sampaikan? Lalu, apa perasaan yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Yaitu saya ingin menjadi guru favorit mereka. Lalu, hal baru apa yang Anda temui setelah wawancara? Apakah asumsi Anda sebelumnya sudah tervalidasi? Nah, hal baru yang saya temui setelah wawancara yaitu saya mengetahui bahwa peserta didik senang mengikuti pembelajaran. Selain dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik juga menyukai pembelajaran yang di dalamnya guru lebih banyak bercerita. Dan peserta didik menyukai pembelajaran dikarenakan guru favoritnya yang mengajar. Yang ketiga, terdapat empathy map. Untuk pikiran, pembelajaran yang sesuai dengan minat dan hobinya. Untuk perasaan, ingin memiliki nilai yang bagus dan takut jika mendapatkan nilai buruk. Untuk dengar, guru favorit, minat, dan hobi mempengaruhi peserta didik untuk menyukai suatu pembelajaran. Untuk lihat, lingkungan kelas mendukung untuk proses pembelajaran baik dari kebersihan, segi pencahayaan, ataupun sarana yang lainnya sehingga dapat menciptakan efektif, inovatif, dan kreatif. Untuk kesulitan, menganggap suatu mata pelajaran sulit seperti halnya matematika karena banyak hitungan dan seperti mata pelajaran bahasa Sunda, mereka menganggap sulit karena tidak paham dengan bahasanya. Dan untuk keuntungan, memahami seluruh mata pelajaran tanpa ada mata pelajaran yang tidak disukai serta mendapat hasil yang bagus. Selanjutnya terdapat crafting insight atau merangkai pemahaman. Pertama, ternyata peserta didik menyukai pembelajaran yang di dalamnya terdapat praktek. Kedua, ternyata peserta didik kurang menyukai pelajaran yang di dalamnya terdapat hitungan. Yang ketiga, ternyata peserta didik menyukai pelajaran yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ternyata peserta didik menjadikan wali kelas sebagai guru favoritnya. Yang kelima, ternyata peserta didik memperoleh nilai yang cukup memuaskan dari mata pelajaran favoritnya. Yang keenam, ternyata peserta didik menyukai pelajaran yang di dalamnya menggunakan media konkret. Yang ketujuh, ternyata peserta didik lebih menyukai pelajaran yang sesuai dengan minat dan hobinya. Yang kedelapan, ternyata peserta didik memperoleh nilai yang kurang memuaskan dari mata pelajaran yang tidak diminati. Yang kesembilan, ternyata peserta didik menyukai pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung. Dan yang kesepuluh, ternyata peserta didik dapat termotivasi untuk belajar dengan lebih giat apabila belajar bersama guru favorit mereka. Dari crafting insight tersebut diambil 5 rangkaian pemahaman terpilih. Pertama, ternyata peserta didik menyukai pelajaran yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupannya saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua, ternyata peserta didik lebih menyukai pelajaran yang sesuai minat dan hobinya. Yang ketiga, ternyata peserta didik menyukai pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung. Yang keempat, ternyata peserta didik menyukai pelajaran yang di dalamnya menggunakan media konkret. Yang kelima, ternyata peserta didik dapat termotivasi untuk belajar dengan lebih giat apabila belajar bersama guru favorit mereka. Selanjutnya terdapat informasi, inspirasi, dan memorable. Nah, untuk informasi, belajar yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif.
Untuk inspirasi, pembelajaran sesuai dengan minat dan hobi, dan untuk memorable, pembelajaran yang bermakna. Yang keenam, terdapat desain challenge. Pertama, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran agar siswa kelas 2 dapat menyukai pembelajaran sesuai minat dan hobinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran yang melibatkan siswa kelas 2 secara langsung. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memotivasi siswa kelas 2 untuk belajar walaupun bukan dengan guru favoritnya. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengajak siswa kelas 2 untuk menyukai mata pelajaran yang tidak disukainya. Yang kelima, bagaimana kita bisa menerapkan model pembelajaran yang menarik agar siswa kelas 2 tidak bosan. Yang keenam, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang dapat diaplikasikan oleh siswa secara langsung setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran praktek di kelas 2 agar tercipta pembelajaran aktif dan efektif. Lalu yang kedelapan, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran pada siswa kelas 2 agar meningkatkan minat belajar mereka. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa membuat siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran agar berpusat pada siswa. Yang terakhir, terdapat perumusan ide. Untuk permasalahannya itu, bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran pada siswa kelas 2 agar meningkatkan minat belajar mereka. Pertama, pembelajaran berbasis media konkret. Yang kedua, pembelajaran berbasis media aplikasi belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis media website. Yang keempat, pembelajaran berbasis media lingkungan sekitar. Yang kelima, pembelajaran berbasis media audiovisual. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis media gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.